Sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Al-ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah kembali di majelis yang mulia ini, tidak lain dalam rangka untuk meneruskan kajian kitab kita, yaitu kitab Zuhud Ibnu Mubarak. Pada malam hari ini kita masuk dalam bab ta'zim zikrillah azza wajal, bab tentang mengagungkan zikir Allah azza wajal. Ikhwah, mengagungkan zikir Allah maksudnya, ikhwah, sebutan Allah, zikir kepada Allah itu menjadi satu amalan dalam kehidupan kita, ikhwah. Kama qala Allah Ta'ala, fadhkurni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Walhasil, zikir adalah satu perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun banyak di kalangan kaum muslimin yang melupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bakhil untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, ikhwah, melalui bab ini semoga kita juga menjadi salah seorang hamba yang mampu untuk mengagungkan zikir Allah azza wa jalla. Hadis yang pertama, ikhwah, akhbarana Syarik ibnu Abdullah an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Khannas ibnu Suhaim atau qala Jabalah ibnu Suhaim Abu Muhammad Syak qala Abu Muhammad wasab Jabalah qala aqbaltu ma'a Ziyad ibni Hudair al-Asadi min al-Kanasa faqultu fi kalami la wal amanah faja'ala Ziyad yabki wa yabki fazanantu inni ataitu amran 'azima faqultu lahu akana yukrahu hadha qala na'am kana Umar yanha 'anil half bil amanah ashaddun nahi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mauquf ala Ziyad bin Hudair bisanadis sahih. Telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Khannas bin Suhaim, atau dia mengatakan qala Jabalah bin Suhaim. Abu Muhammad Syak, Abu Muhammad ragu katanya. Abu Muhammad Syak, Abu Muhammad wasab Jabalah. Jadi maksudnya tadi mengatakan Jabalah, wasab al-Jabalah. Qal aqbaltu ma'a Ziyad bin Hudair, aku bertemu dengan Ziyad bin Hudair al-Asadi minal Kanasa, dari Kanasa. Faqultu fi kalami, aku berkata dalam ucapanku, la wallahi la wal amanah, la demi amanah. Faja'ala Ziyad yabki, maka Ziyad mulai menangis. Wayabki, menangis mendengar ucapan saya tadi, menangis. Fadhanantu inni ataitu amran azima, aku mengira aku ini telah memberikan satu perkara yang sangat besar. Faqultu lahu akana yukrahu hadha, apakah ini satu perkara yang dibenci? Qala na'am kana Umar yanha 'anil halaf bil amanah ashaddun nahi. Dulu Umar kemudian berkata untuk melarang sekali. Untuk apa? Untuk bersumpah dengan amanah.
Jadi sangat melarang sekali untuk bersumpah dengan amanah. Karena kita tahu bahwa sumpah itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kamar dalam hadis larangan dari bersumpah kepada selain Allah, sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi khairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh telah kafir dia atau musyrik dia. Ikhwan fillah, azani wa iyyakum ajmain. Di sini ikhwah dijelaskan dalam kisah ini, aku ketemu dengan Ziyad katanya, ya kan? Karena Ziyad bin Hudair itu mendengar aku mengatakan la wal amanah, tidak demi amanah, mengatakan demi amanah, maka siapa? Si Ziyad bin Hudair menangis. Menangis kenapa? Karena dia menangis ada seorang hamba yang bersumpah kepada selain Allah. Harusnya Allah yang kau sebutkan. Harus kau bersumpah kepada Allah, bukan bersumpah kepada amanah, bukan bersumpah kepada makhluk, bukan bersumpah kepada selain Allah, kepada Allah. Sini ikhwah, kita lihat bagaimana ya dahulu dan sekarang. Ini hanya mendengar ucapan wallahu wal amanah, hanya mendengar orang bersumpah kepada selain Allah, menjadi dia menangis, sedih. Karena kata Umar larang sekali ini. Jadi karena di dalam hati sudah tertanam cinta kepada Allah, sudah tertanam bahwa kita harus mengagungkan Allah. Tatkala ada dihan Ziyad bin Hudair, tatkala mendengar seseorang seperti ini, kenapa? Dia tahu konsekuensinya. Ya. Tahu konsekuensi tatkala seseorang bersumpah seperti ini. Ikhwan fillah, a'azani wa iyyakum ajmain. Walhasil ikhwah, sesuai dengan tajuknya ta'zimu zikrillah, mengagungkan zikir Allah, maka dalam perkara sumpah harus kita agungkan Allah, tidak boleh kita sandingkan dia dengan makhluknya, dan demi Allah atau demi yang lainnya. Ya zubillah, tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwah, akhbarana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit al-Bunani an Mutarrif qal yu'dhima jalalullah fi sudurikum fala tadhkuruhu inda mithla hadzal qaul ahadikum lil kalb Allahumma lam aghzih walil himar wasyan. Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman ibn Mughirah dan Thabit al-Bunani dari Mutarrif, dia berkata, hendaklah dia mengagungkan keagungan Allah fi sudurikum, di dada-dada kalian. Kita mengagungkan Allah, ya. Fala tadhkuru, jangan kalian menyebutnya, inda misal hadza qaul ahadikum lil kalab, seperti ucapan seseorang di antara kalian kepada anjing atau kepada apa, pada himar atau kepada kambing, atau Allahumma ya Allah, hinakan dia. Yalah, ini kita menyebutkan Allah tatkala apa? Tatkala kita menyebutkan hewan. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab Badui itu kan kalau marah kepada anjing, marah kepada kan disebutkan Allah, ya Allah, biarkan hina dia Allah, hinakan dia ya Allah. Ini seperti hinanya anjing, hinanya kambing, gitu kan, himar gitu. Lah hinakan dia seperti hinanya himar gitu. Wah,
jangan sampai kemudian menyebut karena Allah keluar dari mulut kita tatkala kita memintakan untuk menghinakan binatang. Jangan sampai keluar tuh karena marah. Ya Allah. Harus apa? Itu sebutkan Allahumma ya Allah pada apa? Pada sebut zikir kita, zikir. Bukan pada waktu marah. Ya kan? Tatkala kita diam, tidak dalam keadaan suka, dalam duka, kita zikir kepada Allah. Dalam keadaan berkendaraan, saya sering sampaikan, saya sering berkendaraan itu kan, berkendaraan itu lama ya, bisa sejam setengah, bisa 2 jam. Kalau zikir manfaat banget, coba kalau antum zikir dalam keadaan duduk 1 jam, lama banget kayaknya, kan? Kecuali kalau antum sudah terbiasa. Biasa kalau sudah terbiasa, waktu tuh sedikit sekali, sejam tuh sedikit sekali tuh zikir. Kurang lama tuh pasti zikir, kayaknya kurang zikir. Jadi biasakan ya, jadi waktu-waktu memang ada peluang untuk zikir bagi kita, zikirlah. Karena ini kesempatan kita. Diamnya kita menunggu antrian misalnya, dia sudah zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illallah. Antum misalnya la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, punya keutamaan yang sangat besar, ya kan? Ketimbang kita diam, ya kan? Diam atau berpikir yang aneh-aneh. Oke, ini kita manfaatkan dan biasakan. Ya memang kita niat untuk berzikir, ya berzikir, zikir kepada Allah. Kebiasakan, tidaklah kita pergi kecuali dalam keadaan berwudu, kan? Mau pergi wudu dulu, biasakan wudu dulu, sehingga kebiasaan ini yang mendorong kita untuk kemudian lisan kita mudah untuk berzikir. Jadi biasakan dulu untuk kemana, wudu dulu pergi, kan? Sehingga kita sudah bersuci, kemudian kita berwudu, ya. Nah, bersuci kemudian setelah itu berzikir kepada Allah, mengisi waktu-waktu kita sampai berluang waktu tidak ada manfaatnya. Teruskan. Jadi yang kedua tadi, artinya jangan sampai kita hanya mengingat Allah itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti itu, menghinakan binatang, menghinakan manusia, menghinakan. Tidak bagus. Sebut Allah dalam ucapan zikir kita kepadanya. Saya ikhwan fillah azan wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, ikhwan. Akhbarana Sufyan an Jabir an Atha bi qaulillahi ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, ya, maka sesungguhnya itu muncul dari taqwal qulub. Dimuncul dari taqwal qulub, dari hati yang takwa, hati yang betul-betul bersih, ya. Bersih dari maksiat. Jadi kita agungkan syiar Allah, karena sesungguhnya bisanya kita mengagungkan itu muncul dari hati yang bersih atau hati yang terbebas dari perbuatan maksiat. Oke, kita sendiri yang ngerti tentang diri kita ngerti tentang kondisi kita, kan? Kalau memang terbiasa maksiat, ya bertobat kepada Allah, ya. Tidak bisa secara totalitas, ada niat tobat itu harus memang total. Niatnya tobat itu secara totalitas. Sudah. Jadi jangan kemudian ada subhat kita, lah apa tobat, kan?
besok maksiat lagi, tobat. Enggak ikhwah, rahmat Allah luar biasa, sangat luasnya. Perkara hari ini kita bertobat, kemudian besok melakukan perbuatan kemaksiatan, tobat lagi, nggak masalah. Itu kita mainan kepada, enggak main aja, terus kita bertobat kepada Allah, terus bertobat lagi kepada Allah. Oh, kita ini manusia yang sangat lemah kok, ini kan. Jangan kemudian ada subhat di kepala kita, oh ngapa tobat tuh masih maksiat. Enggak begitu ya. Tetap usahakan taubat kepada Allah, taubat kepada Allah. Sehingga apa? Satu saat kita apa? Mengerti dan paham tentang hakikat diri kita, ya sudah taubat kepada Allah dan tinggalkan perkara-perkara yang dapat apa? Menghantarkan kita ke dalam perbuatan maksiat. Khon fillah, a'azani wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, akhbarana Ma'mar an rajul min Quraisy, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar tentang seorang laki-laki dari Quraisy. Qala Musa, jadi qala Musa alaihi salam, ya Rabbi akhbirni an ahlik, alinum ahluk. Qala humul mutahabbuna fi alladzina ya'marun al-masajidi alladzina ya'maruna masajidi wa yastaghfiruni bil ashar alladzina idza zukirtu dzukiru bi wa idza dzukiru dzakartu bihim humul ladzina yunibuna ila ta'ati kama tunibud nusur ila wukuriha alladzina idza istahalat maharami ghadabu kama yakhdubun namr idza huriba. Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari seorang laki-laki dari Quraisy, ia berkata, Musa pernah berkata, jadi ini Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Rabbku, akhbirni an ahlik, kabarkan kepadaku siapa sih keluargamu. Alladzina hum ahluk, mereka itu adalah keluargamu. Siapa mereka? Qala humul mutahabuna fi, mereka itulah orang yang saling mencintai karena aku, mencintai karena Allah. Za ahaba bila idza abqada bila kita apabila dia cinta karena Allah, apabila benci karena Allah, ya. Alladzina ya'muruna masajidi, ini yang pertama, mereka saling mencintai karena aku. Siapa saja ya Allah, tidak terbatas oleh waktu dan zaman. Waktu, zaman dan tempat, waktu atau zaman atau tempat tidak terbatas. Siapa saja yang saling mencintai karena aku. Alladzina ya'muruna masajidi, mereka yang meramaikan masjidku. Jadi ahlul masjid tentunya saling mencintai karena Allah. Yang kedua, ahlul masjid, hatinya selalu tertambat dengan masjid. Yang ketiga, wa yastaghfiruna bil ashar, mereka yang beristighfar kepada Allah di penghujung malam. Penghujung malam itu sebelum fajar shadiq, sebelum azan, ya, sebelum fajar shadiq. Jadi ikhwah, jadi misalnya runutannya salat malam, misalnya iftitah 2 rakaat, kemudian salat sunnahnya 8 rakaat, 4 rakaat. Perkara pada setiap rakaat antum doa, antum zikir, silakan, nggak masalah. Atau per 4 rakaat istirahat sebentar, doa boleh. Atau di penghujungnya boleh, nih nggak masalah. Satu doa kemudian antum zikir,
zikir, zikir terus, ya, zikir sampai mau menjelang apa? Fajar, salat subuh. Kemudian antum akhirkan, misalnya mengakhirkan witirnya. Satu diakhirkan witirnya, setelah itu fajar misalnya seperti itu. Atau enggak, antum sholat malamnya langsung 8 rakaat plus 3 rakaat witir selesai. Setelah itu kemudian antum zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan maka saya sarankan perbanyak sikhotnya supaya tidak datang bosan, ya kan? Misalnya istighfar yang segini kita baca dalam kira mungkin ya 10 menit atau dalam kira 15 menit, yang satu ini 10 menit misalnya gitu kan. Jadi kita nggak bosan zikir, astagfirullah, astagfirullah. Ya sering saya sampaikan ya, ada Allahumma ighfirli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ighfirli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Tahu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kan? Salat itu apa? Rasulullah itu salat Nabi, salli ala Muhammad. Karena kata Syekh Sa'di ada 6 zikir yang patut untuk diulang-ulang. Setelah dia baca kitab-kitab para ulama dari hadis-hadis yang sahih, hanya 6 zikir ini yang diulang-ulang Nabi, diulang sangat banyak. Pertama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan beberapa sigatnya, beberapa bentuknya. Astagfirullah, enggak harus astagfirullah saja, boleh istighfar yang lain. Yang kedua, salat Nabi, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang apa? Salat Abdul, salat Ibrahimiyah namanya. Atau yang lebih pendek lagi, boleh. Kemudian ya zal jalali wal ikram, 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 terus larut dalam zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Atau yang kelima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang keenam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Syekh Sa'di 6 ini zikir yang diulang-ulang sangat banyak. Jadi untuk zikir ini. Kalau mau diulang-ulang, ini zikir yang butuh diulang-ulang sangat banyak. Ya. Saya ulang lagi apa? Yang pertama istighfar, yang kedua apa? Salawat Nabi. Yang ketiga ya zal jalali wal ikram. Yang keempat la haula wala quwata illa billah. Yang kelima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang keenam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini apa? Antum ulang. Saya yakin kalau antum ulang-ulang saja, misalnya antum tidak menargetkan 100 enggak, tapi hanya di 100, mungkin 100, 200, 103 antum. Kalau dihitung saja masing-masing 100 sejam juga itu. Enggak terasa antum 1 jam tuh. Ya. Larut kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Supaya kita mempunyai kebiasaan dan terbiasa zikir, yang pertama sikhotnya dihafal dulu, bentuknya dihafal dulu zikirnya. Seperti tadi kan, nah kemudian salat malam, setelah kita salat zikir tahajud, kemudian berdoa, sisakan waktu untuk menunggu sampai fajar, kita apa? Berzikir. Syukur sebagaimana tadi mereka katakan, dijelaskan wa yastaghfiruni bil ashar. Sifat mereka adalah mereka beristighfarku kepadaku di penghujung malam. Jadi ini sifat-sifat keluarganya Allah. Pertama, mereka saling mencintai karena Allah. Yang kedua, mereka meramaikan masjidku. Yang kedua, mereka minta ampun kepadaku
di penghujung malam. Di penghujung malam kita minta ampun. Astagfirullah. Keluarga Allah ini. Kemudian alladzina idza dzukirtu dzukiru bi. Apabila aku disebut, mereka seraya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allah, mereka sebut Allah subhanallah. Subhanallah. Allah. Ya. Sebut Allah serta mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukiru dzukirtu bihim. Apabila mereka berzikir, menyebut aku sebut mereka. Humul ladzina yanibuna ila taati, mereka yang kemudian mereka adalah orang yang kembali untuk taat kepadaku sebagaimana kembalinya burung nasar ke sangkarnya, berbondong-bondong. Termasuk orang yang berbondong-bondong untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza istahalat maharami, orang yang apabila pengharaman apa yang aku haramkan kemudian dihalalkan, qadabu kama yakhdubul namr idza huriba. Jadi kalau mereka melihat ada orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka marah seperti marahnya apa? Seperti marahnya serigala tatkala dia menerkam. Marah. Ya. Jadi sangat marah sekali ini. Apabila mereka melihat keharaman-keharaman Allah dihalalkan oleh orang lain, dihalalkan oleh orang lain, ada terlihat bahwa ini haram tapi dia menghalalkannya, maka dia marah. Dia ada panggilan, kita mengagungkan Allah. Allah haramkan, kau halalkan, kan gitu kan? Allah yang memiliki langit dan bumi ini mengharamkannya sementara kau halalkan, masya Allah. Maka ikhwah arsadanillah wa iyyakum ajmain, perkara itu bisa keluar dari hati seseorang apabila dalam kita juga bersih hatinya. Kalau hati kitanya bersih, gampang menerima itu. Serentak kita akan marah. Meskipun tidak minimal hati kita juga marah. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hati kita marah. Ini kan seperti itu, ikhwah. Arsadanillah wa iyyakum ajmain. Jadi walhasil, ikhwah, pentingnya kita mengagungkan Allah, ya kan? Pada waktu-waktu kondisi-kondisi, baik kondisi yang dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Kalau dalam keadaan senang kita ingat kepada Allah, maka dalam keadaan sulit Allah akan ingat kepada kita, ya kan? Jangan kemudian ingatnya waktu susah saja. Waktu susah ingat, waktu senang lupa. Terus apa? Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka, kita tetap ingat kepada Allah, kita tetap mengagungkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khon fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, akhbarana Malik Ibnul Mughul wal Mis'ar Ibnul Kadam an Abi Asad wa qala Ibnu Hayyuwah an Abi Anas an Sa'd bin Jubair qala su'ila Rasulullah man awliya Allah qala alladzina idza ru'u dzakarullah azza wa jalla. Telah mengabarkan kepada kami Malik Ibnul Mughul wa Mis'ar Ibnul Kadam an Abi Asad, dia telah berkata Ibnu Haywah dari Abi Anas dari Sa'id Ibnu Jubair, dia berkata Rasulullah pernah ditanya, siapakah wali-wali Allah? Maka kata Rasulullah, alladzi idza ru'u dzakarallah, yaitu wali-wali Allah lah orang-orang yang apabila ru'una dzakarallah, apabila mereka terlihat itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya wali-wali Allah zikir kepada Allah, selalu zikir kepadanya, zikir, ya.
Subhanallah, alhamdulillah, subhanallahazim, subhanallah, alhamdulillah, subhanallahazim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, gitu ya. Zikir. Nanti kalau sudah terbiasa berzikir, kita tahu, oh ternyata di samping Allah berikan pahala kepada kita, Allah berikan keutamaan kepada orang yang berzikir. Masalah ikhwah, kita teruskan nanti setelah azan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.